dalam waktu yang relatif singkat, hanya 2 minggu ini, saudara-saudara telah dapat meningkatkan pengetahuan, bukan saja sekedar tahu, tetapi juga mengerti hakikat daripada fenomena materi jasmani dan kemudian fenomena batin. Itu bisa diketahui dengan jelas, dan semoga saja setelah tahu hakikat daripada benda-benda atau materi dan batin, dalam latihan ini kita berusaha keras untuk bisa pengertian kita itu yang sudah baik bisa bersekutu, berteman, atau bergabung dengan apa yang kita dambakan, apa yang kita ingin cari, yaitu sang jalan atau maga. Jadi berarti kita berusaha untuk bisa menginjak sang jalan atau marga menuju ke kesucian batin. Itu kesimpulannya. Jadi pengertian saja kalau tidak bersekutu dengan jalan kesucian, yaitu masih nilainya kurang. Maka sekarang dalam latihan ini kita berusaha keras untuk bisa, apakah hanya kenal saja, apakah hanya melihat sepintas saja. Demikianlah usaha kita untuk mencapai kesucian batin. Saudara-saudara, tibalah waktunya saya harus memberikan penjelasan ringkas terlebih dahulu untuk mempunyai gambaran yang sedikit jelas tentang praktek dan pelaksanaan Vipassana Bhavana ini. Kenapa Vipassana Bhavana? Untuk apa? Bagaimana melaksanakan Vipassana Bhavana ini sehingga di dalam mengabdikan diri kepada latihan ini, mudah-mudahan saudara sedikit sekali masih ada sisa-sisa keraguan, dan kemudian semuanya semoga jadi jelas, dan kemudian bersemangat mempraktekkan ini karena tahu manfaatnya, tahu kegunaannya, dan mengerti apa yang diakibatkan oleh latihan ini. Kalau tidak mengerti, maka sering sekali latihan itu diganggu oleh keraguan, kebimbangan, bahkan mungkin dicengkeram oleh malas dan menyerah, kemudian putus asa, dan kemudian apa adanya, asal ikut saja latihan. Itu yang harus dihindarkan. Maka oleh karena itu dengarkan baik-baik sekali, karena memang saudara sekarang mendapat kesempatan untuk diberikan wejangan tentang hal ini, karena saudara sudah bertekad untuk mempraktekkan Vipassana. Pengertian ini memang cukup tinggi dan dalam sekali. Jadi Sang Buddha sendiri ketika beliau belum melaksanakan meditasi kepada paramata saca atau kebenaran tertinggi daripada fenomena materi dan batin,
beliau belum mencapai penerangan sempurna atau sama Sang Buddha. Jadi masih tetap ya tingkat seperti bodhisattva saja. Dan pandangan kelirunya pun masih ada. Walaupun beliau sudah melaksanakan pertapaan 6 tahun, tetapi belum berhasil menyelesaikan problem daripada apa yang dinamakan dukkha. Jadi walaupun sudah tingkat kemampuan Dewa Brahma, walaupun sudah mungkin nomor 1 di antara bodhisattva, tetapi sebelum beliau mempraktikkan vipassana ini, yaitu bermeditasi kepada kebenaran tertinggi, beliau masih tetap orang yang belum mencapai penerangan sempurna. Walaupun beliau sudah bisa ingat sama kehidupannya yang lampau, yang mana saja, tetapi disinilah harus dimengerti bahwa khusus meditasi vipassana ini yang dinamakan sadharana samadhi, atau di dalam bahasa asing disebut the exclusive meditation, itu hanya diketemukan oleh para Buddha. Jadi vipassana bhavana ini untuk mengikis, menghancurkan avijja, untuk melemahkan dan menaklukkan tanha. Karena avijja dan tanha inilah merupakan janaka karma yang kuat sekali untuk menjadikan kita ini makhluk-makhluk yang berputar di 31 alam. Berputar begitu, mengalami punarbawa, mati, hidup, lahir lagi, tumimba lahir. Jadi terus begitu, yang dinamakan mengalami perputaran roda samsara, atau dikenal sebagai samsarawada. Nah, setelah Sang Buddha bermeditasi kepada kebenaran tertinggi, jadi paramata sacca, barulah beliau mengerti keadaan fenomena alam semesta dengan segala isinya yang sebenarnya. Jadi saat itu mulai diketemukan yang disebut parama sacca, atau kebenaran tertinggi yang tidak bisa dibantah lagi. Untuk mempraktikkan meditasi ini, saudara harus mengerti kenapa, seperti kata saya permulaan itu, kenapa orang harus bervipassana. Apakah tidak cukup dengan melaksanakan meditasi ketenangan, mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, yang disebut rupa jana dan arupa jana, di mana kita memungkinkan bisa tumimba lahir di alam Brahma, atau di alam Brahma tingkat manapun, dan kemudian di alam Brahma tanpa bentuk. Itulah yang akan dihasilkan oleh meditasi ketenangan samatha bhavana, atau mungkin lazim di dalam Hinduisme dikenal sebagai dharana dhyana samadhi. Jadi atau mencapai keadaan yang transcendental, yang luhur sekali, tetapi masih belum dinamakan kebebasan mutlak atau nirvana. Jadi saudara-saudara, seperti kita sudah belajar semuanya bahwa
Kita lahir ini karena kekuatan awija dan tanha, kebodohan dan kemelekatan pada masa lampau. Pada masa sekarang ini kita memupuk tanha dan upadana untuk nanti lahir masa yang akan datang. Jadi awija dan tanha, kemudian tanha dan upadana itulah sang pencipta yang menciptakan kita berputar-putar di 31 alam itu dengan kondisi-kondisi yang lain yang sangat banyak. Jadi kita ini bukan sekedar diciptakan oleh tenaga karma, tetapi banyak sebab yang menciptakan. Maka oleh karena itulah hal ihwal penciptaan, Sang Buddha tidak setuju mengatakan bahwa itu ada pencipta tunggal atau yang disebut sebab pertama atau yang disebut maha kuasa dan maha adil. Tetapi beliau melihat dengan kemampuannya yang luar biasa bahwa kita ini diciptakan oleh banyak sebab, oleh karma, oleh kondisi-kondisi, oleh syarat, oleh makanan, oleh pikiran, oleh kalau kita mempelajari yang disebut pacaya itu oleh hitu pacaya, aramana pacaya, adipati pacaya, anantara pacaya, samanantara pacaya, banyak sekali. Jadi itulah kondisi-kondisi yang saling membantu menciptakan makhluk dan hidup dan kehidupan ini. Sama seperti orang membuat roti, dibuat dari tepung, gula, mentega, susu, coklat, kemudian tangan yang pandai, kemudian ada api, ada panci, ada korek, ada gas, ada macam-macam. Jadi terciptalah roti itu. Kalau ditanya siapakah yang membuat roti ini, kalau kita menjawab si pembuat roti atau tukang roti, itulah sudah salah sudah itu. Nah demikianlah sekarang saudara-saudara memang sebenarnya beruntung. Nanti kalau saudara mengerti apa yang dicari itu, merasa tambah beruntung nanti. Wah, saya yakin sekali, terbukalah kesadaran saya, begitu nanti. Saudara, awija itu siapa yang menciptakan? Ya, saling bergantungan. Karena kita tidak belajar, maka kita bodoh. Dalam hal ini tidak belajar apa, lalu kita dicengkeram oleh awija atau avidya. Dengarkan baik-baik sekali. Karena kita tidak pernah mempelajari susunan kelompok-kelompok kehidupan yang disebut panca skanda. Kita tidak pernah belajar secara mendalam. Maka oleh karena itulah persyaratan untuk mengikuti latihan vipassana ini harus mengerti panca skanda. Itulah yang disebut manusia, disebut orang, disebut makhluk hidup, disebut hidup dan kehidupan. Jadi jasmani, perasaan, pencerapan, pikiran, kesadaran. Itu disebut hidup dan kehidupan dalam
kata-kata tertentu secara biasa disebut manusia, orang, makhluk, itu kita harus pelajari. Kalau kita tidak mempelajari, itulah menyebabkan kita disebut awija, bodoh. Jadi bukan tidak bisa bikin pabrik, bukan tidak bisa bikin hotel dan sebagainya, tetapi tidak mempelajari susunan kelompok kehidupan ini yang disebut 5 kelompok atau panca skandha. Apa jasmani itu? Terdiri dari apa? Faktor apa yang menjadikan ia tercipta? Ya, bukan saja ayah dan ibu, tetapi harus ada karma, tetapi harus ada temperatur, harus ada sari makanan, harus ada pikiran. Nah, begitulah, dan macam-macam lagi. Itu harus dimengerti. Kemudian apa perasaan itu? Itu harus dimengerti. Dari mana munculnya perasaan? Kalau sudah muncul, bagaimana dia? Bertahankah? Tidak bertahankah? Bagaimana sifatnya? Bagaimana hakikatnya? Harus dimengerti. Kemudian kelompok daripada pencerapan, jadi kelompok sanya atau pencerapan yang menyebabkan kita bisa tahu, oh ini gedung, ini lampu, ini wihara, itu taman, itu gunung, itu laut. Itu namanya sanya, mencerap, mengetahui, mengenal, tetapi belum mampu melihat hakikat daripada benda-benda dan batin. Jadi taraf sanya ini tahu, oh ini perasaan, senang, susah, tahu dia itu. Tapi secara terperinci dan sampai hakikatnya dia tidak tahu. Lalu kita belajar teori. Wah, karena rajin belajar kita bisa tahu hakikat. Anicca, dukkha, anatta, wah semuanya berubah, semuanya membawa problem, semuanya kosong tanpa inti, anatta. Tetapi pengetahuan itu paling banter baru bertingkat 30%. Vipassana inilah yang akan meningkatkan sampai 100%. Kalau saudara hanya belajar dari buku, dari teori, dari mendengar saja, wah, 30% aja tetap naik sedikit, turunnya mungkin lebih banget, lebih banyak. Jadi vipassana ini yang mengangkat, meningkatkan yang disebut nyana itu atau pengetahuan mengenal hakikat, sehingga bisa meningkat menjadi prajna atau diterjemahkan kalau wisdom itu ya bagaimana bahasa Inggris itu yang namanya wisdom itu sampai di mana, tetapi diterjemahkanlah prajna itu dalam bahasa Inggris disebut wisdom, kalau kita prajna atau panya. Nah, barulah tugas kita sebagai manusia akan mencapai kemajuan. Jadi satu, karena tidak mengenal panca skandha, bodoh, awija. Yang kedua, karena tidak mengerti yang disebut dwadasa ayatani atau 12 landasan indria. Apa itu? Mata dengan objek yang dilihat, telinga dengan suara, hidung dengan bau, lidah dengan kecapan rasa makanan, kulit dengan sentuhan, kemudian hati dengan objek pikiran. Jadi yang disebut landasan indria bagi pikiran, maka kita bisa menerima objek apa yang dipikirkan
segala sesuatu di alam semesta ini adalah menjadi objek bagi pikiran. Jadi itulah yang bisa dipikirkan oleh pikiran. Itu kita harus mengerti. Apanya yang terutama yang harus dimengerti ialah pengaruh daripada kontak itu. Coba kalau kita melihat barang yang indah, ya terpengaruh. Kita menjadi senang, kita menjadi gembira, itu pengaruhnya kuat sekali. Karena kita tidak pernah belajar itu, mengamati itu, maka kita disebut awija. Yang ketiga, kita tidak mengenal apa yang dinamakan atta rasa datuyo, yaitu 18 unsur atau datu. Ya, lengkapnya apa namanya? Caku datu, rupa datu, caku winyana datu gitu. Artinya ada mata, unsur objek yang dilihat, kemudian karena kontak itu lalu muncullah kesadaran melihat, bukan kesadaran mendengar, bukan kesadaran mengecap, bukan kesadaran membau, bukan kesadaran menyentuh, tetapi persisnya hanya kesadaran melihat. Jadi caku winyana datu, demikian seterusnya. Ada telinga, ada suara, timbul kesadaran mendengar. Hanya kesadaran mendengar, bukan kesadaran melihat dan lain-lain. Jadi karena punya landasan indria 6, objeknya juga 6, atau di dalam agama Buddha disebut wisayanya 6, maka winyana datunya juga 6. 6 tambah 6 tambah 6 jadi 18 datu. Karena kita belum mengerti itu dengan mahir, maka kita dicengkeram oleh awija. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu apa? Karena kita tidak pernah mempelajari atau menelusuri kekuatan pengaruh daripada pengamatan yang tajam, disertai dengan kesadaran yang tajam, disertai dengan kebijaksanaan. Jadi perhatian, kesadaran, dan kebijaksanaan itu bergabung. Jadi hanya perhatian saja, tidak bergabung dengan kesadaran, tidak bergabung dengan kebijaksanaan. Ya, apa namanya? Orang Bali mengatakan buka-buka mata pindang. Ikan pindang itu kan terbuka matanya, tapi tidak melihat. Begitu. Jadi kita harus sekarang belajar mengetahui rahasia kekuatan yang luar biasa dari pengamatan yang disertai dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Luar biasa pengaruhnya. Justru itu yang akan bisa mengeliminir kemelekatan, nafsu, kebodohan, dan segala problem yang menjadi eksistensi daripada faham dualisme. Senang, tidak senang, untung dan rugi, itu namanya dualisme. Itu jadi hancur oleh pandangan, perhatian yang disertai kesadaran penuh dan disertai kebijaksanaan. Itu luar biasa dahsyat pengaruhnya. Itu nomor 4. Yang nomor 5 adalah belum mengerti 4 kebenaran mulia. Belum mengerti penderitaan. Kita ini belum mengerti penderitaan. Di waktu tidak punya uang, yang merasa menderita. Nanti dapat untung, punya duit lagi, wah. Sudah, itu bukan derita itu. Sudah merasa bahagia sekali. Hidup lalu dapat kedudukan, dapat
pangkat, dapat ya kemakmuran, lalu itu dirasakan bahagia. Itu namanya belum mengerti derita. Jadi kita ini semuanya belum mengerti derita, belum. Maka kalau syukur 30% mengerti penderitaan itu sudah ya baik. Jadi karena kita tidak mengerti 4 kebenaran mulia, yaitu derita apa itu tidak mengerti sesungguhnya. Kemudian sebab dari derita hanya mengerti sedikit sekali. Konon katanya awija dan tanha, konon menurut berita, menurut buku. Tapi kita tidak menembus. Apalagi yang disebut niroda saja, kebenaran berhentinya derita. Itu hanya bisa direalisir kapan seseorang bermeditasi lalu mencapai niroda samapati. Betul-betul berhenti pikirannya, perasaannya berhenti. Tidak ada proses perasaan, tidak ada proses pikiran. Jadi berhentinya proses. Karena berhentinya proses itu disebut niroda. Niroda identik sama dengan nirvana. Maka oleh karena itu belum ada di antara kita yang mengerti 4 kebenaran mulia ini. Apalagi lalu prakteknya yang disebut 8 jalan, rangkaian jalan apa? Jalan utama atau mulia. Ya, belum masih jauh. Sudah dicengkeram oleh awija, lalu dibelenggu oleh panca niwarana, dihambat, dihadang, dikacau, direm, dirintangi oleh panca niwarana. Maka dinamakan 5 rintangan batin. Apa itu? Kama, canda, wyapada, dinamida, udaca, kukuca, dan wicikica. Artinya kita masih kemarahan, dendam, iri hati, cemburu, dan lain-lain. Itu namanya wyapada. Itulah yang merintangi kemajuan batin kita. Selain daripada itu males, loyo, layu. Kalau sudah tua ya mesti loyo, males, lesu, jadi berat. Itu juga merupakan rintangan yang besar sekali. Kemudian takut, cemas, gelisah, was-was, kalau. Itu juga rintangan besar sekali bagi batin. Kemudian ragu-ragu, bimbang, bolak-balik, berputar-putar. Itu juga rintangan batin. Oleh karena kelima rintangan batin ini, maka kemajuan batin kita menuju kepada kebebasan itu terhalang sekali. Nah, itulah sebabnya kenapa kita vipassana. Nah, sekarang kalau kita bertanya lagi, lalu panca niwarana ini apa sebabnya? Ya, kita boleh cari begitu terus menerus dikejar. Panca niwarana ini berasal dari tumpukan gerak-gerik pikiran yang keliru, yang salah, dan yang jahat. Juga ucapan yang keliru, salah, dan jahat. Perbuatan yang keliru, yang salah, ya yang jahat. Itu bertumpuk-tumpuk sejak lama sekali. Itulah yang menyebabkan muncul niwarana yang kuat sekali. Nah, sekarang tumpukan daripada pikiran yang jahat
ucapan yang jahat dan perbuatan yang jahat ini dari mana? Siapa penciptanya juga? Siapa penciptanya? Nah, kita bisa telusuri. Ternyata mereka kejahatan pikiran, kejahatan ucapan, kejahatan perbuatan itu muncul daripada menyenangi dan tidak menyenangi. Ya, yang paling populer like dan dislike. Kalau kita melihat selalu terlibat menyenangi atau tidak senang. Kalau kita mendengar selalu terpengaruh terlibat oleh menyenangi dan tidak menyenangi. Kalau kita mencium begitu juga. Kalau kita mengecap, reaksi pikiran kita segera tidak senang dan atau senang. Nah, kulit juga begitu, pikiran juga begitu. Jadi daripada kekuatan menyenangi dan tidak menyenangi itulah kejahatan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan terlaksana. Sekarang kita kejar lagi. Lalu menyenangi dan tidak menyenangi itu dari mana munculnya? Nah, sekarang kita bisa meneliti, memeriksa, menyelidiki. Jadi lalu kita ketemukan bahwa karena kita tidak tidak pandai menjaga pintu-pintu indria, tidak waspada menjaga pintu-pintu indria. Apa yang kontak dengan mata kita tidak jaga, kita tidak waspadai, kita tidak sadari penuh. Itulah makanya kesempatan menyenangi dan tidak menyenangi selalu timbul. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, karena kita tidak menggunakan sati, sampajana, dan kemudian samadhi dan panya, supaya bergabung keempatnya ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa luhurnya. Saya ulangi lagi, sati perhatian, sampajana jadi kesadaran yang penuh, konsentrasi, dan kemudian kebijaksanaan ini harus bergabung keempatnya ini. Karena kita tidak pernah menggunakan keempat ini dan digabung, apakah sekaligus, apakah bertahap, itulah sebabnya lalu kita lalai. Bukan sati sampajana, tetapi asati asampajana. Jadi akhirnya kita menemukan sebab-sebab asal-usul daripada semuanya yang saya uraikan tadi, itu dikarenakan kurangnya, kosongnya sati, sampajana, samadhi, dan panya. Itu keempat-empatnya itu harus simultan sekaligus dikembangkan. Akhirnya dengan keempat sarana ini kita bisa menjaga pintu-pintu indria itu. Jadi apa yang dilihat jaga, apa yang didengar kontrol, jaga dengan sati, sampajana, samadhi, dan panya. Maka like dan dislike, menyenangi dan tidak menyenangi bisa dieliminir. Kalau menyenangi dan tidak menyenangi bisa dihapus, maka tidak akan ada tumpukan pikiran salah, jahat, ucapan salah atau jahat, perbuatan salah atau jahat. Kalau pikiran, ucapan, dan perbuatan salah sudah bisa dihapus, maka panca niwarana hapus. Kalau panca niwarana hapus, maka ibaratnya matahari yang dikabuti oleh mendung yang tebal, kemudian sirna mereka itu. Lalu sinar matahari itu bisa memancar dengan terang.
Demikian juga kita akan mencapai kebijaksanaan yang terang benderang. Kemudian awija hapus, tanha hapus. Itulah sebabnya kenapa kita sekarang latihan vipassana. Jadi kalau orang bertanya untuk apa vipassana, mengapa vipassana, tujuannya apa, bagaimana, inilah yang harus saudara jadikan jawaban dan alasan. Nah sekarang saudara datang vipassana kemari untuk itu. Maka seringkali saya mengemukakan kepada ya forum-forum pertemuan yang besar bahwa di Indonesia ini sekarang muncul metode-metode untuk meningkatkan keyakinan beragama Buddha supaya keyakinannya meningkat, pengetahuannya meningkat, pengertiannya meningkat, dan semuanya maju. Metode itu ya kursus Dharma tiap-tiap minggu, lalu ada PPD, ada khotbah, lalu ada gladi samanera sekarang, dan metode vipassana. Di mana-mana saya uraikan. Kalau gladi samanera mahal sekali, tiap orang 125.000. Kok saya tanya 125.000 satu orang bayar. Nah kemudian cari dana lagi di luar sampai puluhan juta, 15-an juta untuk segala macam keperluan. Padahal gladi samanera itu hanya ya semacam PPD, tetapi sekarang pakai jubah kuning dan digundul, dan atas sila itu lebihnya. Kalau PPD juga mahal. Kalau kita vipassana begini lebih ringkas. Pelajaran saudara dapat, praktek dapat, pengertian insight atau pandangan ke dalam dapat. Maka itu saya mempertahankan metode ini untuk dijadikan program tetap disetujui oleh majelis-majelis, dan ternyata dari Mahayana juga ikut latihan kemarin dari semua pihak, sebab di sini tidak membedakan, Bali tidak membeda-bedakan sekte yang dari Tumewu, tidak, di sini tidak kemarin itu ada orang ketok baru saya datang gitu, ya sudahlah biarkan. Kan mereka maksudnya baik, tetapi saya tidak memberikan kesempatan dominan. Ngerti Mary? Ini Mary dari Budayana, ya. Tetapi kalau di Bali tidak dikenal apa Budayana, apa Tantra, tidak dikenal. Pokoknya Buddha Dharma begitu. Kalau di Bali, begitu. Iya, jadi tidak membeda-bedakan ya. Begitu. Lalu saya sudah berusaha keras sekali untuk ini menjadi program tetap oleh agama Buddha yang punya skop nasional begitu. Mudah-mudahan sekarang sudah banyak orang setuju, orang-orang pandai sudah banyak setuju, dan Bapak Dirjen Hindu dan Buddha juga sudah mendengar anjuran saya, himbauan saya, beliau setuju sekali. Nah akhirnya kita sempat menikmati latihan ini, sukar sekali. Untuk bertemu dengan ajaran Sang Buddha saja sukar sekali, apalagi bertemu mempraktekkan latihan vipassana itu sukar sekali. Saudara-saudara, kemudian latihan ini mempunyai tujuan untuk mengembangkan Sabta Wisuddhi. Jadi 7 tingkat pembersihan
pembersihan dari kelakuan moral, pembersihan dari pikiran, pembersihan daripada pengertian salah, pembersihan daripada keraguan-raguan terhadap doktrin agama Buddha, kebersihan dalam mengerti yang mana disebut jalan benar dan yang mana disebut jalan salah. Itulah pembersihan namanya. Kemudian yang mana disebut melaksanakan sang jalan yang benar, itu juga tingkat pembersihan. Dan akhirnya mencapai pembersihan pengetahuan. Jadi dari pengetahuan nyana berubah menjadi panya, itu yang sulit. Itu adalah pembersihan tingkat ketujuh. Jadi sulit sekali. Kemudian latihan ini tujuannya adalah untuk meraih nyana-nyana. Nyana tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Baru nyana. Jadi kita sudah mengerti hakikat daripada benda-benda dan batin. Oh, benda itu tidak kekal, anicca. Oh, benda itu kalau kita masih bodoh dan kita masih melekat akan datangkan problem, masalah, ketidakpuasan, konflik, agitasi, frustasi, dan sebagainya. Walaupun sudah mengerti hakikat itu baru dinamakan hanya nyana. Lalu itu kita tingkatkan supaya bergabung dengan jalan kesucian. Maka disebut panya. Jadi kalau saya sebutkan sekarang, toh juga akan lupa. Jadi dari tingkat nyana 1 sampai ke 14, baru ukuran batin kita sudah mulai disebut dewasa atau matang. Jadi kalau demikian, kalau kita belum mencapai nyana 1, 2, 3, itu masih kanak-kanak kita. Walaupun umur kita sudah 80 tahun, tapi mental kita masih kanak-kanak, masih kecil. Mudah menangis, mudah tersinggung, mudah susah, mudah ketawa, dan sebagainya. Disebut kanak-kanak, cengeng, masih belum dewasa, masih belum mudu, atau belum gentle. Jadi itu supaya dia mengerti, oh tujuannya Vipassana ke situ. Nah, sekarang setelah saudara-saudara mengerti kenapa datang kemari untuk latihan Vipassana, bagaimana Vipassana itu tujuannya, lantas sekarang saya akan memberikan peraturan-peraturan tentang latihan ini. Jadi waktu pembukaan ini memang panjang. Ya, saya berusaha telaten sekali. Kalau instruktur lain ya mungkin tidak mau telaten gitu, tidak mau. Lah dibiarkan aja. Ayo diam, jangan bicara, jangan ngomong. Digitukan aja, payah, kalang kabut, tidak mengerti apa-apa. Nah sekarang peraturan setelah uraian yang saya usahakan mudah-mudahan menjadi jelas. Sekarang peraturan Atthanga Sila. Jadi tadi sudah diucapkan toh, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan lewat jam 12, tapi boleh minum. Tetapi kalau saudara berbekal manisan, boleh diisap manisan itu. Karena itu sudah biasa, umumnya tidak diartikan makan.
hanya apa namanya, itu memang dibolehkan. Kalau di Thailand itu ada buah-buahan yang kecil ya, begini, itu boleh. Itu dijadikan di apa nih, dipecah-pecah, lalu yang sudah keadaannya ya memungkinkan atau makmur barangkali ya, boleh makan madu sama keju. Jadi sore-sore itu, kalau kita memang dari dulu enggak biasa begitu. Nah saudara, lalu peraturan yang lain, tidak boleh ngomong, tidak boleh menulis, tidak boleh membaca. Sebab itu artinya menyibukkan diri, dan itu bisa menutup kesunyataan daripada fenomena jasmani dan fenomena batin. Kemudian saudara-saudara tidak boleh keluar ke jalan, hanya boleh ke atas, mundar-mandir jalan, di taman, di kamar, paling-paling sampai di kolam. Tapi kalau sampai di kolam nanti banyak ditonton oleh orang-orang atau tamu-tamu yang melancong, terutama turis-turis. Maka itu sengaja dipakai pakaian begini supaya orang-orang tidak mengganggu. Kalau saudara pakai pakaian biasa, ngapain saudara, sakit? Dia akan tanya gitu, kok jalannya pelan-pelan sekali, diganggu. Nah lantas saudara kalau mendengar bel berbunyi 7 kali pada pagi hari, itu pertanda dipanggil untuk makan. Jadi saudara yang mau makan silahkan datang ke tempat makan. Dan kemudian di sini ada wanita 10 yang latihan, sedangkan 1 tidak ikut latihan. Jadi wanita yang 10 dan 1 ini akan dijadikan 2 meja. 1 meja 6 orang, 1 meja lagi 5 orang. Jadi hanya 2 meja untuk wanita. Untuk pria ada 6 peserta, hanya disediakan 1 meja. Jadi besok kumpullah makan sama-sama pria, jadi satu meja 6 orang. Wanitanya juga demikian seperti tadi. Itu peraturan. Tidak boleh juga akan saya larang untuk saudara memberikan apa, tanda-tanda atau bagaimana, atau ya dengan apa, dengan tangan mau berbicara, itu juga tidak boleh. Tentunya kalau saudara melanggar ya apa namanya, apa, kedisiplinan itu yang paling penting sekali. Disiplin kepada diri sendiri itu yang sangat penting sekali. Nah kemudian kalau ada bel pada siang hari 11 kali, itu tandanya saudara dipanggil untuk makan siang. Kalau sampai lewat jam 12 saudara tidak datang, tidak akan ditunggu, berarti saudara dianggap tidak mau makan. Jadi untuk dimaklumi. Nah sore hari biasanya akan kumpul, tapi tidak tiap hari. Jadi kalau tiap hari itu kurang perlu. Nanti kesempatan untuk mengembangkan kemajuan pandangan itu kurang. Jadi kalau ada pertemuan sore hari akan dibel 3 kali dulu. Tanda bel 3 kali ini berarti saudara harus sudah siap-siap. Yang masih mandi, ya mandi dengan lebih cepat. Kemudian
bel 4 kali, kemudian berarti saudara sudah siap jalan dari tempat tinggal ke tempat berkumpul, yaitu di sini. Nanti kadang-kadang saya tunjuk di taman untuk kumpul, kadang-kadang di sini, itu terserah. Jadi bel 5 kali, saudara sudah tertib, tidak lagi saya harus menunggu, kok dia belum datang, yang lain sudah duduk di sini. Itu sering terjadi demikian. Nah, kalau sudah waktunya, nanti saya akan tinggalkan saja. Dia tidak akan dapat mendengarkan apa yang saya uraikan. Itu masalahnya ya. Nah, itu berkenaan dengan peraturan. Nah, kemudian ya, saya tambahkan lagi, kalau saudara keluar jalan, kumpul, makan, saya usulkan pakai ini supaya diketahui, oh ini orang latihan. Nah, kalau di dalam kamar, ya meditasi terserah, begitu. Dan kain kuning ini sekaligus malam-malam bisa dijadikan selimut, itu manfaatnya. Jadi selimut tidur. Nah, sekarang setelah peraturan, instruksi. Jadi latihan ini mempunyai instruksi yang harus ditaati, dilaksanakan dengan penuh disiplin dan ditaati sekali. Apa instruksi itu? Saudara harus bermeditasi, berkonsentrasi terus-menerus siang dan malam. Wah, di sini mulai berat. Bukan hanya duduk 1 jam konsentrasi, sudah habis duduk 1 jam lalu boleh boleh tidak konsentrasi. Tidak. Itulah kekhususan dari Vipassana Bhavana ini. Selalu sadar. Jadi sati, sampajana, samadhi dan panya itu harus dikembangkan terus menerus. Hanya pada waktu tidur nyenyak memang tidak bisa. Jadi begitu bangun mulai dari pagi, ya biasanya paling lambat 4:30 sudah bangun, biasanya jam 4 sudah bangun. 4:30 paling lambat, sudah begitu pergi ke kamar mandi, cuci muka, sudah begitu meditasi. Pada waktu duduk meditasi, saudara mengambil sikap bersila yang bebas, sesuai umur, sesuai kemampuan. Lalu duduk tegak lurus seperti orang bermeditasi, dan kemudian mulai memberikan sati sampajana, perhatian penuh dan kesadaran penuh, juga konsentrasi kepada nafas. Tetapi umumnya sistem yang kita pakai di sini masih tetap sistem Burma, yang maksudnya memperhatikan masuk dan keluarnya nafas itu dapat lebih jelas dirasakan di perut. Jadi perut itu waktu narik nafas dia mengembung, waktu menghembus nafas dia menurun. Ada yang lebih jelas itu, maka digunakan itu. Kalau yang sudah lebih jelas hanya di hidung saja, silahkan pakai itu. Yang penting perhatian murni, kemudian kewaspadaan, kesadaran, konsentrasi secara simultan berkembang. Nafasnya tidak boleh dipaksa supaya lambat, tidak boleh dipaksa, biar dulu apa adanya. Panjang, pendek, halus, kasar, tersendat-sendat, terserah apa adanya secara alamiah. Tetapi yang penting konsentrasi, perhatian.
Karena ini ada maksud jauh. Kalau seseorang mengatur nafasnya, kemudian meregulit atau mengatur nafasnya sehingga menjadi kalem, tenang, halus, lembut, maka jasmaninya akan menjadi tenang. Jadi tidak gelisah. Karena jasmani sudah diregulit, diatur oleh nafas, maka jasmani mempengaruhi perasaan. Perasaan juga lembut, halus, tenang. Kalau perasaan sudah bisa diatur, pikiran juga bisa diatur menjadi tenang, tentrem. Nah, itulah namanya pembersihan pikiran atau cita wisudi. Baru saudara punya konsentrasi tajam. Kalau pikiran saudara masih banyak diganggu, maka konsentrasi tidak bisa tajam. Jadi itu maknanya. Nah, demikianlah. Berusahalah duduk 1 jam. Duduk memperhatikan nafas yang masuk keluar atau gerak perut yang naik dan turun. Setelah 1 jam duduk, mungkin sudah mendengar bel apa makan, ya saudara bangun. Tetapi bangun bukannya bangun seketika atau tersentak, tidak. Pelan, penuh sadar, penuh waspada, penuh konsentrasi. Saya sadar bahwa saya ingin bangun. Karena keinginan bangun muncul. Saya sadar mulai bergerak badan saya. Ya, saya menekan lantai. Karena saya tidak bisa bangun langsung, harus menekan lantai, saya sudah tua. Begitu umpamanya. Sadari proses gerak-gerik jasmani yang sebenarnya. Kalau sudah berdiri, sadar saudara berdiri. Kalau akan memutar badan, saudara sadar memutar badan. Kalau saudara berjalan, mulai perhatikan kaki kiri ini mulai bergerak. Caranya bergerak, naik, diangkat, kemudian turun, menginjak. Kaki kanan naik, kemudian bergerak, turun, menginjak. Itu dikonsentrir, diperhatikan. Dengan demikian konsentrasi tidak lepas. Waktu duduk konsentrasi, waktu jalan juga konsentrasi. Waktu bangun juga konsentrasi. Kemudian menghadapi meja makan. Saya melihat meja, saya melihat kursi. Oh, di sini tempat saya. Saya sadar. Duduk, saya sadar. Mulai mengambil makanan, keinginan dulu timbul. Kemudian mengambil makanan, membawa ke mulut, mengunyah, menelan. Itu caranya. Jadi konsentrasi penuh, tidak berhenti-berhenti. Sampai selesai makan. Lalu saudara bangun lagi dengan penuh sadar. Lalu mulai jalan. Jadi jalan 1 jam, duduk 1 jam. Itu usaha instruksi malam pertama ini. Kemudian kalau saudara mandi, saudara harus sadar bangun, pergi ke kamar mandi, sadar membuka pintu, sadar membuka pakaian, sadar mengambil gayung, sadar menyiram badan dengan air. Kalau air terasa sejuk, sadari bahwa di badan saudara ada rasa sejuk disebabkan karena kulit kontak dengan air. Jadi sejuk muncul. Sejuk itu bukan milik, bukan kepunyaanku. Itu hanya proses menurut kondisi. Karena saudara ambil air, menuangkan air di badan. Itu kondisi. Jadi kalau saudara mungkin bingung, kok jalan disuruh pelan, makan disuruh pelan, disuruh memperhatikan, apa sih perlunya? Itulah vipassana, mengembangkan perhatian, kesadaran, kewaspadaan, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Nanti saudara dalam waktu relatif singkat akan timbul pengertian, oh,
ini proses jasmani ini kok begini, kok begitu. Yang timbul begini kok begitu itu apa itu nyana atau tidak? Nah, nanti dicocokkan dengan khotbahnya. Begitu. Sebab zaman dulu tahun berapa itu, tahun 57, 58 itu banyak orang salah tafsir. Jadi jalan pelan-pelan itu supaya jangan menginjak semut gitu katanya. Bukan begitu maksudnya. Nah, latihlah diri Anda untuk melakukan latihan duduk, berdiri, berjalan. Jadi pada waktu mungkin karena capek bersandar, ya bersandar, disadari. Tetapi oleh karena sekarang kita mengembangkan yang disebut pancabala, jadi keyakinan, semangat, perhatian, samadhi, dan panya. Maka memang harus diatur, jangan malas. Wirya itu atau semangat itu maksudnya tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, tidak putus asa, tidak henti-hentinya mengembangkan sati sampajana. Perlu semangat, perlu wirya, begitu. Perlu keyakinan, perlu konsentrasi. Jadi kalau pagi jam 4 bangun, malam ya kira-kira jam 10 tidur lah. Kalau sudah capek sekali, tidur. Kalau tidur itu sedapat mungkin jangan masih timbul pikiran khayal. Memikir ini, memikir itu, yang lampau, yang akan datang, yang nostalgia, yang tidak-tidak. Kalau masih begitu berarti saudara belum lesu, belum capek. Mungkin dapat dinilai sebagai malas. Bangun, jalan lagi. Tidak apa. Sampai saudara capek, lelah sekali, tidur, nyenyak. Kemudian bangun, segar. Begitu. Entah berapa kali duduk, berapa kali jalan. 1 jam duduk, 1 jam jalan. Berapa kali nanti dari pagi sampai sore. Giat, tekun, ulet, bersemangat, penuh pengertian. Begitu. Tetapi saya peringatkan, jangan overacting, jangan over entusias. Ngerti itu? Over entusias itu atau menggebu-gebu semangatnya itu ekstrim. Tetapi malas, lesu, tidak bersemangat itu ekstrim. Apalagi kalau saudara berpikiran bertanding. Wah, ini teman saya bisa duduk 2 jam, kok saya gelisah sekali. Saya juga berusaha duduk lebih dari dia. Wah, dia belum tidur jam 10, saya sudah ngantuk. Saya juga ikut. Besoknya jadi kelelawar. Jadi ngantuk sekali, tidak tahan konsentrasi, tidak mampu. Jalan serayang, sempoyongan dan sebagainya. Jangan over entusias, jangan over acting atau over exercise, begitulah. Kalau di sini kan tidak ada istilah over acting, over exercise. Jadi latihan itu ya tidak sedang-sedang, tidak jalan tengah, begitulah. Bagaimana mengatur supaya tenaga itu seperti api yang sudah diatur, panasnya ya rata gitu, sehingga menyebabkan matangnya roti itu bagus. Kalau sayur rebus dengan api yang besar sekali, angus, apalagi kalau nasi, begitu. Nah, itulah saudara-saudara untuk malam pertama. Karena pelajaran tentang Vipassana ini banyak sekali, dalam sekali, luas sekali. Jadi itu penjelasan saya untuk malam pertama.
Nanti kalau ada bel sore, pokoknya kumpul di sini. Sekarang lazim saya memberikan kesempatan untuk bertanya, seperlunya saja. Kalau ada yang kurang jelas, kurang dia mengerti, kalau tidak ada, baik. Jadi ya, nah ini dulu. Nah. Iya, nanti jangan dipikir itu, jangan dipikir nanti apa namanya. Sewaktu-waktu, besok saya kira mungkin kumpul lagi karena permulaan. Nanti ada kalanya didiamkan begitu. Pagi tidak. Tadi Pak Jara katakan bahwa baiknya duduk 1 jam, jalan 1 jam. Iya. Sekarang kita tahu bahwa ini sudah 1 jam, bagaimana? Iya. Boleh. Gitu, bawa logi. Nanti kan kira-kira bisa kok. Ini apa, batin itu tajam sekali. Kemudian Mary, apa tanya? Itu bangun dan mandi itu kami beli apakah kebiasaan biasanya kan kami nanti kalau misalnya ada karena pagi bangun Semayang. Jangan, enggak usah, langsung meditasi. Andalah yang memilih dalam kamar atau di sana di ruang atas, atau pokoknya pilih yang sejuk, yang aman, tidak ada nyamuk kalau mungkin, pilih sendiri, lihat-lihat gitu. Jadi jangan saling mengganggu kalau di kamar. Apalagi ada yang bertanya? Kalau tidak, saya tutup. Ya. Oh iya, iya banyak yang belum bisa pakai ya. Ya, nanti apa? Saya kasih contoh sedikitnya. Tuh, iya itu sudah apa namanya? Tapi, wah bagaimana caranya memberikan contohnya? Aduh, baca parita yang panjang terkait. Nama sekarang dulu, begitu, lepas saja masing-masing.